Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia sejak diciptakan sampai wafat memiliki fitrah saling ketergantungan dengan pihak lain, khususnya sangat bergantung kepada yang menciptakannya yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kepada manusia bahkan kepada makhluk lainnya. Tidak ada satupun manusia yang ingin hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dan tujuan hidup jika tanpa bantuan orang lain. Tolong-menolong tentu merupakan amalan yang mulia. Tidak ada kerugian jika kita mau menolong yang membutuhkan. Suka menolong sendiri merupakan salah satu sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bahkan selalu berusaha untuk tidak mempersulit orang lain. Orang yang memiliki kecenderungan ini mendapat derajat tinggi dan pujian dalam Islam. Allah bahkan memberi jaminan bagi orang yang suka menolong. Lantas keutamaan apa saja yang didapatkan jika kita sering membantu orang lain? Tonton video ini hingga akhir. Umat Islam dianjurkan untuk saling tolong-menolong dan memudahkan urusan orang lain. Dengan demikian, Allah akan melepaskan dirinya dari satu kesusahan pada hari kiamat kelak, serta akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Menolong dan memudahkan urusan orang lain juga memiliki beberapa keutamaan. Berikut beberapa penjelasan keutamaan saling menolong menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub. Yang pertama, membantu sesama akan mendapatkan pahala seperti orang yang berperang membela agama. Membantu orang lain sama halnya mendapatkan pahala orang yang berpegang membela kedaulatan agama. Hal tersebut seperti sabda Nabi yang artinya, barang siapa yang berjalan dalam rangka menolong dan memberikan manfaat kepada saudaranya, maka ia mendapatkan pahala seperti pahalanya mujahidin fi sabilillah. Yang kedua, membebaskan kita dari siksa neraka. Membantu orang lain bukan hanya mendapat pahala yang besar saja, melainkan dapat menghindari kita dari api neraka. Hal tersebut seperti sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berjalan dalam rangka membantu kebutuhan saudaranya yang muslim, baik kebutuhan atau hajatnya terlaksana maupun tidak terlaksana, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang terdahulu maupun yang akan datang, dan Allah mencatat baginya dua pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka dan pembebasan dari nifak. Yang ketiga, setiap langkah dibalas dengan 70 kebaikan dan menjauhkan kita dari 70 kejelekan. Ibadah non-ritual seperti tolong-menolong ini akan mendatangkan banyak pahala, bahkan menghapuskan dosa kita berkali-kali lipat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi hajat saudaranya yang muslim, maka setiap satu langkah akan dibalas dengan 70 kebaikan dan dijauhkan dari 70 kejelekan. Yang keempat, dosa kita akan dihapus layaknya bayi yang baru lahir. Meringankan beban orang lain sama dengan membantunya dari kesusahan. Hal ini yang diajarkan Rasulullah kepada kita tentang keutamaan tolong-menolong. Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dosa kita akan dihapus, layaknya bayi yang baru lahir tanpa dosa. Jika ia melaksanakan hajat saudaranya, maka ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang kelima, jika meninggal dalam keadaan membantu orang, ia masuk surga tanpa dihitung amalnya. Mungkin terkesan sepele, namun sikap tolong-menolong dan membantu orang lain juga bisa berdampak besar bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ketika kita membantu orang lain, dan saat itu kita meninggal, sabda Rasulullah mengatakan kita akan masuk surga tanpa dihitung amalnya. Maka jika ia meninggal dalam keadaan membantu saudaranya tersebut, maka ia masuk surga tanpa hisab. Nah,
Itulah penjelasan terkait pentingnya sikap saling tolong-menolong antar sesama manusia, khususnya sesama muslim. Dengan begitu akan meringankan urusan kita di dunia dan akhirat kelak. Jika diniatkan dengan ikhlas ridho lillahi ta'ala, maka akan menjadi ladang amal yang besar untuk kelak di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab.